Selamat pagi, saudaraku yang dikasihi Kristus. Shalom. Kasih Tuhan telah menghantar kita memasuki hari kedua di bulan Juli ini. Atas kasih karunia ini, mari kita luangkan waktu kita beribadah sejenak. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 86 ayat 2, kayu salib yang kudus. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertaimu yang dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, Kamis tanggal 2 Juli 2020, tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 7 ayat yang ke-6. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Saudara yang dikasihi Kristus, orang-orang Yahudi yang telah Kristen mengharuskan agar semua orang Kristen, siapapun dia, tak terkecuali yang berasal dari orang kafir, harus melakukan semua hukum Taurat Yahudi atau Yudaisme, seperti sunat, puasa, makanan yang haram dan tidak haram, dan sebagainya. Hanya dengan demikian, kata mereka, kita memperoleh keselamatan. Inilah yang dijawab oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma, bahwa hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan manusia. Hanya Tuhan Yesus Kristuslah juru selamat dunia. Dialah satu-satunya yang dapat menyelamatkan umat manusia. Oleh sebab itu, setiap orang yang ada di dalam Kristus, dia adalah manusia baru. Manusia lamanya sudah mati, dan dia telah bangkit kembali sebagai manusia baru, serta telah bebas dari hukum Taurat Yahudi yang mengurung kita ketika kita masih manusia lama. Kalaupun kita sekarang hidup, kita hidup sebagai manusia baru, yaitu hidup dan melayani di dalam roh, yang hidup dengan sikap dan karakter yang baru, yang dikehendaki oleh Tuhan. Hukum Taurat sekarang bagi kita adalah pertama sebagai cermin yang menunjukkan kesalahan dan dosa kita. Yang kedua sebagai pagar yang memagari kita agar jangan jatuh ke dalam jurang dosa yang tidak diinginkan Tuhan.
ketiga sebagai penuntun yang menuntun kita kepada Kristus yang adalah sumber keselamatan umat manusia. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Kristus, kita hanya hidup di dalam Kristus Yesus, hidup sebagai manusia baru. Mari hidup sebagai manusia baru di era normal yang baru ini. Tuhan memberkati. Amin. Immanuel, Horas. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami datang bersujud ke hadirat-Mu di pagi hari yang indah ini, mensyukuri segala berkat dan karunia-Mu yang Kau curahkan kepada kami. Kami juga telah Engkau sapa lewat firman-Mu, bahwa keselamatan kami dijamin hanya di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian kami telah menjadi manusia baru, yang hidup dengan karakter baru, sikap dan perbuatan yang baru, wawasan dan pola pikir yang baru, terutama dalam hidup normal baru ini. Sehingga kami dapat memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Berkati kami untuk menjalani hari-hari kehidupan kami. Berkati segala pekerjaan, aktivitas dan usaha kami. Berkati seluruh keluarga dan anak-anak kami, remaja dan pemuda, kaum bapa dan ibu juga para lansia. Berkati Tuhan saudara kami yang sedang sakit dan rawat inap di rumah sakit. Beri kesembuhan kepada mereka. Sembuhkan dan lancarkan yang sedang operasi. Beri penghiburan bagi yang berduka. Dan Engkau juga melepaskan kami dari segala persoalan dan permasalahan kami hingga kami menemukan jalan keluar. Kami pasrahkan diri kami, ya Tuhan Allah kami, hanya di dalam naungan tangan kasih-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.